Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adikku sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hukum dasar kimia. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum kekeralan massa, napase, dan hukum perbandingan tetap dari uh, Proust ya. Maka sekarang kita akan belajar tentang hukum perbandingan kelipatan Dalton dan hukum Gay-Lussac ya. Ini. Kita awali dengan hukum Dalton dulu ya. Ini hukum dasar kimia yang ketiga. Kita tahun 1805 John Dalton nih sebenarnya yang menemukan itu juga teori atom Dalton yang pertama nih orangnya. Bahasa dia selain menemukan atom, dia juga memperbandingkan unsur-unsur penyusun atom. Menghitung massa unsur-unsur pembanding penyusun atom, di mana dia perbandingkan unsur-unsur penyusun atom dari senyawa-senyawa yang mempunyai unsur-unsur yang sama. Misalnya nih ada senyawa N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ini semuanya unsur-unsur sama ya. N dan O semua kan. Nah, ini tapi beda senyawanya masing-masing, bersifat beda ya. Ada zatnya masing-masing, senyawa berbeda-beda ini. Nah, dari unsur-unsur yang dia lihat senyawa yang unsur-unsurnya sama ini, dia perbandingan massa-massanya ya. Dan hasil pembandingan massa-massanya, unsur penyusun senyawa tersebut, dia menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa yang mengandung unsur yang sama adalah bulat dan sederhana. Contohnya nih, misalnya dalam N2O, N dan O-nya 26 banding 28 banding 16. Dalam NO 14 banding 16. Dalam N2O3 28 banding 48. Dalam NO2 14 banding 32. Dalam N2O5 28 banding 80. Nah, ini semua perbandingan sepertinya angkanya acak ya. Padahal ini semuanya ada kesamaan. Di sini N-nya sebetulnya 28, 14, 28, 14, 28 ada faktor yang sama ya. Itu atau angka 7 ya. Nah, ini semuanya bisa difaktorkan menjadi faktor yang angka faktornya sama 7 ya. Nah, dia 28 kalau dijadiin 7, maka dibagi 2, dibagi bagi 4 ya. Berarti si ininya juga nanti sebelahnya dia harus dibagi 4 ya. Jadi soal perbandingannya sama. Jadi 28 banding 16 sama dengan 7 banding 4 gitu ya. Itu. Begitupun di sini. N-nya 14 ya. Itu O-nya 16. Ini 14 kan bisa jadi 7 ya. Berarti dibagi 2 ya. Berarti 16 juga harus dibagi 2. Jadi 7 banding 8. Nah, begitupun yang lain. 28 jadiin 7 dibagi 4. Nah, berarti 8-nya ini harus dibagi 4 juga. 48 jadi 12. Yang ini 14 jadi 7 dibagi 2. 37 harus dibagi 2 juga. Jadi 16. Nah, dan 28 dibagi 7, 4 kan. Berarti 80 dibagi 4 ya. Nah, jadi sebenarnya depannya 7 semua tuh ya. Unsur yang samanya N ya. Nah, kita akan memperbandingkan unsur yang bedanya itu unsur yang sama yang lawannya itu O dalam masing-masing senyawa. Kita peroleh N-nya udah sama semua 7. Ternyata O-nya ada 4, 8, 12, 16, 20 ya. Nah, ini juga sebetulnya angka-angka yang bisa diperkecil, bisa dibulatkan. Di mana 4, 8, 12, 16, 20 nih ya. Ini bisa kita perkecil semuanya dibagi 4 ya. Jadi 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5 ya. 4, 8, 12, 20 itu bisa kita perkecil dibagi 4 semuanya. 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Nah, itu angka yang bulat dan sederhana. Itulah penemuan Dalton. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam unsur-unsur yang sama dan senyawa yang punya unsur yang sama adalah bilangan bulat dan sederhana. Nggak ada yang merupakan bilangan pecahan ya. Contoh lain, misalnya ini ada senyawa 1 dan senyawa 2 mengandung S dan O. Senyawa 1 katanya S-nya 50. Nah, O-nya nggak disebutkan. Berarti kalau S-nya 50 berarti O-nya 50 juga kan. Nah, sementara senyawa 2 S-nya 40, O-nya nggak disebutkan, tapi bisa kita tebak. Berarti O-nya 60 ya. Yang pertama,
Tadi S1 50 banding 50. Atau di sini kalau kita dikasih tahu S1 32 berarti 50 banding 50 1 banding 1 ya. Jadi kalau S1 32 banding 32 ya. Sementara yang satunya lagi 40 banding 60. Jadi kalau S-nya itu 32 banding 48. Nah ini sama-sama udah 32 S-nya ya. Kita akan perbandingkan unsur yang lawannya itu O, juga tersebut. Ternyata O-nya itu 32 banding 48. Ini angka bisa bolehkan diperkecil ya. Dibagi dengan 16 ya. Jadi sama dengan 2 banding 3 ya. Maka hasilnya adalah O dalam kedua terjemahan itu ada 2 banding 3, bulat dan sederhana ya ini ya. Ini. Dan selain kita menghasilkan perbandingan yang bulat dan sederhana, kita temukan biasanya kita bisa tentukan juga rumus senjawanya. Yang pertama tadi S-nya 32 kan 1 ya. 1 banding 2. Jadi SO2. Sementara kalau senyawa 2-nya adalah S-nya 32 banding 3 ya. SO3. Nah, kita bisa menemukan rumus senyawa juga. Saya menghasilkan perbandingannya ini tadi bulat dan sederhana ya tadi ya. Itu. Nah, ini kalian akan latih coba ini bagaimana perbandingan senyawa unsurnya ya kayak gitu. Nah, kalian akan mencari bagaimana unsurnya dalam ketiga senyawa tersebut ya, gitu ya. Nah, itu hukum tentang hukum Dalton ya, hukum perbandingan kelipatan. Nah, hukum dasar kimia berikutnya nih ya, dasar dari isochemistry adalah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac ya ini Gay-Lussac bukan mengukur massa atom-atom, tapi dia menghitung volume gas-gas yang bereaksi ya. Dia mainnya di gas-gas ya, dihitung volumenya ya. Dia mereaksikan beberapa gas dan diukur volumenya. Misalnya dia mereaksikan gas hidrogen dan gas klorin, menghasilkan gas hidrogen klorida. Ternyata perbandingannya hidrogennya 5 liter, klorinnya 5 liter, hidrogennya 10 liter. Cocok ya, 5 liter tambah 5 liter sama dengan 10 liter. Dia coba lagi, hidrogennya 2 liter, klorinnya 2 liter. Hasil hidrogennya 4 liter. Itu ya cocok. Dia coba lagi, hidrogennya 40 liter, klorinnya 40 liter, hidrogennya tentunya 80 liter. Cocok. Nah, dari ketiga percobaan ini dia menemukan bahwa perbandingan itu semuanya sama, 1 banding 1 banding 2 ya. Dia coba lagi gas yang lain, gas hidrogen dan gas hidrogen menjadi amoniak. Di sini dia kalau pakai hidrogen 3 liter, ternyata nitrogennya 1 liter. Dan amoniaknya yang dihasilkan cuma 2 liter. Nah, ini udah mulai ada keanehan nih. 3 liter tambah 1 liter, hasilnya 2 liter. Mestinya kan 4 liter ya. Nah, ini mulai ada keanehan. Dan coba lagi, hidrogennya 15 liter. Nitrogennya yang terpakai cuma 5 liter. Dan amoniaknya terjadi 10 liter. Nah, juga ada keanehan. 15 liter tambah 5 liter mestinya kan 20 liter. Tapi amoniaknya yang dihasilkan cuma 10 liter. Nah, ini ada keanehan. Tapi dia menemukan bahwa perbandingan volume dalam ketiga senyawa itu adalah 3 banding 1 banding 2. Angka yang bulat dan sederhana. Ya. Nah, itu coba lagi dia gas hidrogen dengan oksigen menghasilkan uap air. Hidrogennya 10 liter, oksigennya 5 liter. Ternyata uap airnya 10 liter. 10 liter tambah 5 liter mestinya kan 15 liter ya. Jadi cuma 10 liter. Coba lagi. Hidrogennya 4 liter. Ternyata oksigen yang perlu dipakai cuma 2 liter. Uap air yang dihasilkan cuma 4 liter. Ya. Padahal kalau 4 liter tambah 2 liter mestinya hasilnya 6 liter kan. Tapi yang dihasilkan uap airnya cuma 4 liter. Kemana tuh? Nah, dia nggak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas dia menemukan bahwa perbandingan volumenya adalah 2 banding 1 banding 2 ya. 2 banding 1 banding 2. Ya. Dan dia hanya bisa menyembuhkan bahwa perbandingan volume gas-gas merupakan bilangan bulat dan sederhana. Soal kenapa tadi kemana yang hilang itu nggak sesuai dengan matematik, Gay-Lussac nggak bisa menjelaskan ya. Nah, kenapa tidak sesuai dengan matematik? Nah, yang bisa menjelaskannya hukum berikutnya itu hukum Avogadro. Kata Avogadro, jadi yang direaksikan oleh Gay-Lussac gas-gas tadi, gas-gasnya itu bukan gas-gas
gas-gas itu bukan berupa atom, tapi berupa molekul. Nah, sini udah mengenal molekul ya. Ada molekul atomik. Jadi, kata garis rusak adalah gas-gas yang bereaksi merupakan molekul atomik. Jadi, gasnya berupa molekul. Ya. Dan kata garis rusak juga gas-gas yang jumlah molekulnya sama mengandung volume yang sama. Ya, jadi gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, ini udah menyebut sebagai molekul. Jadi hidrogen itu bukan H, tapi H2, molekul H2. Oksigen itu bukan O, tapi O2. H2O. Nah, dengan menyatakan hidrogen sebagai H2, oksigen itu udah molekul O2, ya kita buat persamaan reaksinya H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Nah, ini kan sebetulnya nggak setara ya. Nah, kita setarakan menjadi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Ya, jumlah atomnya kita kasih angka koefisien ya supaya sama ya. Ini. Nah, ini kan tadi hanya cuma 2. Di sini 2 betul, tapi O-nya di sini kan cuma 2, tapi di sini cuma 1 kan. Maka kita kasih koefisien 2 di sini ya, jadi 2. Tapi hanya jadi sekarang ada 4 ya. Untuk menyesuaikan H di sini dikasih 2. Ya, jadi 4 juga kan. Akhirnya di jumlah atom kiri dan kanan totalnya sama ya, H dan O-nya. Dan dia menemukan angka koefisiennya di situ perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. Nah, itu udah pembentukan air dari hidrogen dan oksigen. Nah, begitupun dalam pembentukan amonia dari gas hidrogen dan nitrogen. Hidrogen itu bukan H tapi adalah H2. Nitrogen itu bukan N tapi adalah N2. Amonia itu NH3. Kita buat persamaan reaksi seperti begini. Ini persamaan reaksinya belum setara ya. Jumlah atom H kiri kanan beda ya. Nah, untuk menyesuaikannya kita kasih koefisien. Di sini hanya kita kasih 2 dulu di sini ya. N-nya ada 2 ya. Karena N-nya 2 di sini kita kasih 2 ya. Nah, sekarang H jadi ada 6. Nah, supaya ada 6, H2 dikali 3 nih ya. Nah, sekarang jadi 3H2 tambah N2 menjadi 3H2. Nah, dengan memberi angka koefisien, jumlah atom kiri dan kanan H dan N-nya sama totalnya ya. Sekarang hanya ada 6, ini juga hanya ada 6. N-nya ada 2, N-nya ada 2 ya. Dan menambahkan angka koefisiennya tadi 3, 1, 2 ya. Jadi perbandingan koefisien 3, 1 banding 2 ya. Dan itu ternyata dengan menyatakan gas-gas berupa molekul yang kita setarakan menghasilkan perbandingan koefisien, kita menemukan bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Kita lihat di sini pembentukan NH3 perbandingan koefisien 3 banding 1 banding 2 sama dengan perbandingan dari pembentukan amoniak oleh gas rusak 3 banding 1 banding 2 ya. Begitupun dalam pembentukan air. Tadi H2 dan O2 itu adalah 2 banding 1 banding 2. Begitupun di sini di gas rusak pembentukan air adalah 2 banding 1 banding 2. Nah, maka jelaslah bisa dijelaskan kenapa tidak mengikuti volumenya itu sesuai dengan matematis, karena volumenya mengikuti dengan perbandingan koefisien. Maka dari hukum gas rusak dan Avogadro ini kita bisa buat kesimpulan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Inilah dasar kimia, dasar untuk perhitungan kimia jumlah zat-zat dalam reaksi kimia bisa kita hitung berdasarkan perbandingan koefisien ya. Jadi kalau kita ada reaksi ada koefisiennya ya, maka masing-masing zat ada koefisiennya kan. Misalnya sini misalnya C2H4 tambah 3O2 menjadi 2CO3 tambah 2H2O. Ini ada koefisiennya masing-masing kan. 1 banding 3 banding 2 banding 2 ya kan koefisiennya ya. Nah, kalau ada koefisiennya masing-masing zat ada, jika kalau salah satunya diketahui volumenya, maka zat-zat yang lain bisa dicari dengan pengembangan banding koefisien. Misalnya contoh di sini adalah C2H4-nya 8 liter. Maka gas-gas yang lain O2, CO2 dan H2O bisa kita cari semuanya kalau ada koefisiennya ya. Nah, contohnya untuk CO2 kita pakai aja koefisiennya tadi di si CH4 itu sebagai pembanding ya. Yang paling 1 ya koefisiennya dan sebagai pembanding. Nah, oksigen tuh koefisiennya 3. Jadi bisa kita gunakan perbandingan koefisiennya 3/1 kali volume si pembanding tadi ya. C2H4 itu dapatnya 24 liter. Begitupun CO2 bisa kita cari volumenya berdasarkan perbandingan koefisien adalah 2/1 ya. C2H6 sebagai pembandingnya kali volume C2H6 8 liter tambah 16 liter ya. Begitupun volume gas O2
kita lihat koefisiennya 2 per 1 koefisien C26 sebagai pembanding kali volume C26 8 liter sebagai pembanding, dapatnya 16 liter. Dapat ketemu semua. O2, CO2, H2O bisa dicari. Nah, begitulah cara menghitung volume gas-gas yang lain dengan menggunakan perbandingan koefisien dari penerapan hukum gaya rusak dan Avogadro. Nah, ini adalah latihan soal. Ada persamaan reaksinya. Ini udah Bapak kasih koefisiennya. Dan di sini kalian Bapak posting ini di Classroom ya, silakan dikerjakan nanti jawabannya. Biasa dikumpulkan di Classroom juga hasilnya, dipoto, dituliskan, dikerjakan dulu di buku latihannya masing-masing, terus dipoto, dikirim ke Classroom ya. Ini sudah ada persamaan reaksi, ada koefisiennya, dan sebagai salah satunya 1 liter sudah ada propenanya ya, C36. Maka yang lain bisa kita cari berdasarkan perbandingan koefisien. Silakan kerjakan dengan cara yang sama seperti contoh berikut ya. Sampai di sini dulu saja pertemuan kita dalam hukum dasar kimia, yaitu tentang hukum Dalton, gaya rusak, dan hukum Avogadro, terutama hukum Avogadro dan gaya rusak ya, sebagai dasar perhitungan kimia atau menghitung zat yang bereaksi ya itu. Nah, sampai ketemu lagi. Kalau ada yang mau tanya silakan chat WA saja Bapak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.